Pemirsa, kita akan memperbarui informasi pemudik di akhir pekan ini. Sudah ada rekan reporter Agung Prasetyo di Tol Cikampek, Cikampek Utama, dan juga Rizky Darmansyah di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita menuju Agung. Agung, selamat sore. Apakah kepadatan kendaraan pemudik ini kembali terjadi di jalur Tol Cikampek? Terima kasih Agita, juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus balik mudik pada sore hari ini. Selepas gerbang tol Cikampek Utama, kendaraan ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan. Namun sebelum gardu transaksi memang sedikit ada antrian karena memang volume kendaraan yang dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta ataupun Jabodetabek masih tinggi, di mana antrian ini tidak begitu panjang, hanya sekitar 100 meter. Dan volume kendaraan ataupun kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke arah Jakarta pada sore hari ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi ataupun minibus, dan kendaraan ini juga terlihat masih bisa melaju dengan kecepatan normal sekitar 80 sampai 100 km per jam selepas gerbang tol Cikampek Utama ini. Memang untuk mengantisipasi kepadatan atau antrian di gerbang tol Cikampek Utama, PT Jasa Marga telah membuka 20 gardu transaksi untuk mengarah ke arah Jakarta. Selain itu juga menyiapkan sejumlah petugas di setiap gardu transaksi untuk memperlancar transaksi di gerbang tol Cikampek Utama ini. Memang pada sore hari ini terjadi kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, seperti di kilometer 66, karena ini memang ada penyempitan karena one way sendiri diberlakukan dari kilometer 442 tol Semarang hingga kilometer 66 gerbang tol Cikampek. Maksud kami tol Jakarta Cikampek antara tol Cipularang ini merupakan persimpangan dan terjadi penyempitan jalan, sehingga memang terjadi kepadatan di titik ini. Selain itu juga kepadatan terjadi di kilometer 62 ruas tol Jakarta Cikampek, banyaknya aktivitas keluar masuk rest area di kilometer ini. Selain di ruas tol Jakarta Cikampek, kepadatan juga mengimbas ke jalur arteri, di sejumlah jalur arteri di jalur arteri Pantura Karawang, sehingga juga kendaraan yang datang dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Jawa memang tadi kami memantau diarahkan ke exit gerbang tol Sadang, yaitu melalui tol Cipularang. Memang terjadi kepadatan juga di arteri Purwakarta. Sementara itu untuk lalu lintas arus balik, PT Jasa Marga mencatat pada rekornya terjadi pada H+4 memang mencatat sekitar ada 124.761 kendaraan yang melintas dari tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama ini, dan angka ini naik sekitar 272% dari harian lalu lintas normal. Baik. Dan dapat kami informasikan untuk rekayasa lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, Agita. Baik, kita pantau bahwa Cikampek sudah mulai ramai meskipun sudah ada beberapa titik kepadatan. Terima kasih Agung. Selanjutnya kita menuju Rizky di Kalimalang. Rizky, apakah kondisi Kalimalang ini terpantau lancar atau justru sebaliknya? Ya, Agita dan juga pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat kondisinya masih ramai lancar, belum terlihat adanya kemacetan ataupun penumpukan serta antrian kendaraan yang signifikan di titik ini, di kedua arahnya, baik yang mengarah ke Bekasi atau Cikampek, Jawa Barat maupun juga yang ke arah Jakarta. Kondisi ini tentu berbeda dengan kemarin saat one way ataupun sistem satu arah diberlakukan di jalur tol. Untuk lebih lengkapnya lagi, Agita dan juga pemirsa, apa rekayasa lalu lintas yang disiapkan jika kemacetan terjadi seperti kemarin, dan bagaimana sebenarnya kondisi di jalur arteri di Kota Bekasi, Jawa Barat, kita tanyakan langsung dengan perwira pengamanan Pospam Sumber Arta Kalimalang, Jawa Barat. Sudah ada Ibda Haji Bonin Suhanda. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak, kita bisa ngobrol. Boleh dilaporkan dulu kepada pemirsa pantauan di titik-titik jalur arteri ya di Kalimalang ataupun di Bekasi seperti apa? Masih adakah kemacetan yang terjadi? Baik, terima kasih Mas Rizky. Terpantau dari mulai pagi sampai sore hari ini untuk titik-titik kemacetan di wilayah Kota Bekasi, mulai dari Rawapanjang, kemudian perbatasan dengan Kota Bekasi Kabupaten, kemudian di Giant, pusat kotanya, maupun di perbatasan dengan Jakarta Timur Sumber Arta ini terpantau lancar dan tidak ada hal-hal yang terjadi kepadatan seperti terjadi kemarin. Ya, hal ini kita lakukan karena mengingat kemarin kepadatan maksimal, maka kemudian Polri bekerja sama dengan Dinas Perhubungan maupun dengan TNI
melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak bepergian atau keluar rumah atau melaksanakan aktivitas manakala tidak perlu untuk menghindari penumpukan kemacetan. Kita sadari bahwa alhamdulillah hari ini cukup lancar, demikian. Apa sebenarnya Pak yang faktor yang menyebabkan sore hari ini jauh lancar Pak, lengang jika dibandingkan dengan kemarin? Alhamdulillah. Yang pertama kesadaran masyarakat untuk bagaimana caranya mereka tidak bepergian atau melakukan aktivitas dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sehingga mereka tidak menyebabkan tersendat dengan kemacetan. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi juga dilaksanakan melalui grup-grup di wilayah WA dan Babin Kamtimas juga kita libatkan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak bepergian. Kemudian puncak mudiknya mungkin terjadi kemarin. Kemarin terjadi kemacetan, maka kemudian kita sekarang sudah di backup oleh satuan-satuan dari lain untuk melakukan pengamanan di titik-titik kemacetan. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Haji Boni Suwanda atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Ya, Amin. kita harapkan bagaimana caranya masyarakat menyadari keberadaan pos pengamanan ini untuk keselamatan. Kondisi arus lalu lintas di Kalimalang di Jalan Kiai Haji Nur Ali terpantau lancar, pemirsa, tidak terjadi penumpukan dan diprediksi memang menurut keterangan dari petugas puncak arus balik Lebaran sudah terjadi pada kemarin. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kita kembalikan kepada Anda di studio kita, Mahlika. Terima kasih Rizky Darmansyah, laporan langsung dari Kalimalang, dan tadi sebelumnya ada Agung Prasetyo dari Cikampek Utama.